Selamat datang di dalam perjalanan spiritual dan alamiah kami, di mana kita akan mengungkap keajaiban yang tersembunyi di puncak suci Gunung Keramat Pasundan. Bersama-sama, kita akan merenungi keindahan alam yang memukau dan makna yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan kami menuju puncak yang penuh misteri dan keagungan. Asal-usul nama Gunung Salak masih simpang siur hingga saat ini. Salah satu sumber mengatakan bahwa Gunung Salak sama sekali tidak ada hubungannya dengan buah salak. Gunung Salak dalam versi ini diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Salakah yang berarti perak, sehingga Gunung Salak diartikan sebagai Gunung Perak. Bagi masyarakat Pasundan, Gunung Salak dianggap sebagai Gunung Keramat atau Keramat di Pulau Jawa. Karena konon merupakan tempat semedi dan bersemayam para dewa, dan juga merupakan salah satu tempat kediaman Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Gunung yang mempunyai ketinggian 2211 mdpl di atas permukaan laut ini, tepatnya terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi, memiliki keindahan dan pesona yang luar biasa. Namun di balik keindahannya yang menghantui, Gunung Salak dikenal sering dihantui oleh penduduk setempat, pendaki, dan pilot. Banyak pendaki yang tersesat dan meninggal di Gunung Salak. Begitu pula di industri penerbangan dunia, setidaknya ada 7 pesawat yang jatuh di lereng Gunung Salak. Banyak misteri, cerita mistis yang beredar di sekitar Gunung Salak. Salah satunya adalah di Puncak Mutiara, yang merupakan salah satu nama dari 4 puncak salak, yang konon merupakan tempat berkumpulnya makhluk gaib kerajaan Pajajaran. Menurut warga dan pendaki, puncak tersebut kerap tertutup kabut tebal dan angin kencang yang tiba-tiba. Bahkan ada laporan pernah terlihat seekor harimau berukuran besar di kawasan tersebut. Sosok tersebut konon merupakan salah satu makhluk mistis yang hidup di Gunung Salak, dan dapat berubah menjadi jin siluman. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggian 3078 mdpl di atas permukaan laut. Gunung Ciremai berbentuk kerucut seperti tumpeng, dan kawahnya menyerupai bunga teratai. Secara administratif termasuk dalam 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Konon pada zaman dahulu, Ciremai dianggap sebagai tempat pertapaan para biksu dan Raja Sunda untuk mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi, termasuk Prabu Siliwangi. Salah satu petilasan Prabu Siliwangi yang dikenal seluruh masyarakat adalah markas pertama yang terletak di Desa Pajajaran, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka. Tempat ini terdapat sebuah batu besar dan konon merupakan tempat tinggal Prabu Siliwangi. Petilasan Prabu Siliwangi yang kedua terletak di Cibulan Kabupaten Kuningan, di mana terdapat 7 sumur yang konon mempunyai sifat berbeda-beda, yang kita sebut 7 sumur. Cibulan juga terdapat kolam ikan, yang berisi ikan suci bernama ikan dewa, yang konon merupakan penjelmaan bala tentara Prabu Siliwangi. Selain sebagai tempat bersemayam dan bersemedinya para raja, Gunung Ciremai juga menjadi tempat berkumpulnya para wali Songo, yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah, atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi yang terletak 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Galunggung mempunyai ketinggian 2167 mdpl. Menurut catatan sejarah, Gunung Galunggung terkenal secara nasional dengan 4 kali letusan dahsyat, yaitu pada tahun 1822, 1894, 1918, dan terakhir sekitar 1982 hingga 1983. Gunung Galunggung menyimpan berbagai cerita mistis, dan menjadi salah satu gunung angker di Jawa Barat. Banyak cerita konyol dari masyarakat sekitar atau pengunjung. Kemunculan sosok-sosok gaib dan suara-suara gaib yang didengar masyarakat merupakan hal yang lumrah. Sebelum masa kerajaan Pajajaran, khususnya kerajaan Galuh, Galunggung merupakan sebuah kawasan atau situs suci. Pengaruh Galunggung sangat besar dalam perjalanan kerajaan Sunda Galuh. Galunggung atau Batara yang bijak kemudian menjadi penyeimbang dan penasehat kerajaan-kerajaan.
Bahkan Galunggung berhak mengesahkan raja-raja yang akan memerintah. Raja yang dianggap sah apabila disetujui oleh Batara Galunggung.